Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Kapal pesiar Marina Dusk berlayar dengan penuh kemewahan, membawa para penumpang yang sedang menikmati liburan mereka di tengah samudra lepas. Namun, di antara mereka, tersembunyi rasa cemas yang tak terungkapkan. Beberapa orang merasakan ada yang tidak beres sejak mereka berlayar. Seperti ada sesuatu yang mengintai dari kedalaman laut. Pemandangan laut yang luas, meski memukau, terkadang terasa menindih dengan kesunyian yang aneh, seolah laut menyimpan rahasia yang tidak ingin terungkapkan. Perjalanan yang seharusnya membawa kebahagiaan berubah menjadi mimpi buruk saat badai tiba-tiba datang menerjang. Angin yang kencang dan gelombang yang tinggi membuat kapal tidak terkendali. Pemandu kapal berusaha menjaga ketenangan, namun penumpang yang panik semakin bertambah. Hujan deras disertai petir menghantam kapal, membuatnya terombang-ambing. Beberapa orang berlari menuju ruang penyelamatan, sementara yang lain berpegangan pada tiang dan benda-benda lain yang terpasang di kapal. Namun, angin dan gelombang begitu dahsyat, hingga kapal pesiar itu tak mampu bertahan lebih lama. Setelah berjam-jam bergumul dengan badai yang menggila, akhirnya Marina Dusk terdampar di sebuah pulau terpencil yang tak tercatat dalam peta manapun. Pulau ini seolah-olah muncul dari kabut tebal yang tiba-tiba menyelimuti laut. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya ada pasir putih dan pepohonan yang tampak terbelah oleh angin yang datang begitu tiba-tiba. Meskipun tampaknya tak berbahaya, pulau itu terasa seperti penjara yang menunggu untuk menelan mereka. Beberapa penumpang yang selamat mulai mendarat. Namun ada sesuatu yang mengganjal. Salah seorang penumpang, seorang wanita muda bernama Clara, merasa ada yang aneh dengan suasana pulau itu. Di balik pemandangan indah, ia merasakan hawa yang tak biasa. Rasanya, pulau itu menyimpan rahasia kelam yang jauh lebih tua dari waktu mereka yang terdampar. Apakah ini pulau yang benar-benar tidak berpenghuni? Clara bertanya pada seorang pria yang terdampar bersamanya. Namun sebelum pria itu menjawab, mereka mendengar suara samar di kejauhan. Seperti derap langkah, namun tidak ada manusia di sana. Clara menggigil, merasakan hawa dingin yang menembus kulitnya. Seakan-akan suara itu datang dari jauh di dasar laut. Sebuah perasaan mencekam mulai merayapi seluruh tubuhnya. Tidak ada yang tahu bahwa di pulau itu, sebuah misteri yang mengerikan tengah menunggu untuk terungkap. Sebuah misteri yang berhubungan dengan kapal-kapal yang pernah tenggelam di sekitar pulau ini ratusan tahun lalu. Hari pertama di pulau itu terasa begitu panjang dan membingungkan. Para penumpang yang selamat mulai menyusun tenda dan mencari tempat perlindungan. Namun, meskipun mereka berusaha tetap tenang, ketegangan di udara begitu jelas terasa. Setiap langkah di atas pasir yang lembut tampak dipenuhi kecurigaan. Laut yang tenang namun penuh ancaman, seolah menjadi saksi bisu bagi mereka yang terperangkap. Clara dan beberapa penumpang lain berjalan menyusuri pulau, berusaha menemukan sumber air dan tempat yang aman. Mereka tidak menemukan tanda-tanda kehidupan, namun mereka merasakan kehadiran sesuatu yang tak tampak. Sesekali mereka mendengar suara-suara aneh yang datang dari hutan di sekitar mereka. Sebuah suara gemerisik, diikuti oleh teriakan jauh yang tak jelas asalnya. Hanya hewan liar, pikir mereka. Namun tidak ada yang bisa menjelaskan dengan pasti. Saat matahari mulai tenggelam di balik cakrawala, langit yang cerah berubah menjadi gelap dan suram. Mereka semua berkumpul di sekitar api unggun, mencoba menghangatkan diri dan menjaga semangat mereka. Namun, Clara merasa ada yang salah. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Ia berjalan menjauh dari kelompok, mengikuti jalur sempit di antara pohon-pohon besar yang rimbun. Ketika Clara sampai di sebuah tebing yang menghadap ke laut, ia berhenti dan melihat ke kejauhan. Laut yang tenang pada siang hari kini tampak gelap, seolah berisi rahasia yang menunggu untuk terungkap. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sebuah kapal yang terlihat samar di horizon. Kapal itu tampak aneh, seperti buram, seolah-olah terbuat dari kabut yang menyatu dengan laut. Clara mengucek matanya dan menyadari bahwa kapal itu tidak bergerak, meskipun gelombang laut terus bergulung. Kemudian, suara-suara itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih dekat.
seperti derap kaki yang berat, disertai dengan suara desahan. Clara berbalik, namun tak ada siapapun di belakangnya. Hanya bayangan-bayangan pohon yang melambai ditiup angin. Namun, suara itu semakin keras, seolah datang dari bawah tanah. Clara berlari kembali ke kelompoknya. Jantungnya berdegup kencang. "Ada sesuatu di sini," bisiknya dengan napas terengah-engah. Kapal itu sepertinya kapal yang tenggelam. Para penumpang lainnya saling berpandangan, cemas. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Namun perasaan takut yang melingkupi mereka semakin nyata. Malam itu, mereka duduk dalam keheningan yang penuh dengan kecemasan. Seolah-olah pulau itu sedang memperhatikan setiap gerak mereka. Mereka tidak tahu bahwa pulau ini bukan hanya sekedar tempat yang mereka tuju setelah terdampar. Pulau ini adalah kuburan bagi jiwa-jiwa yang tak pernah bisa beristirahat. Jiwa-jiwa kapal yang tenggelam, yang kini kembali untuk mencari balas dendam. Sementara itu, di dalam gelap hutan, sesuatu yang lebih tua dari sejarah terus mengintai. Kekuatan yang tak terlihat mulai bergerak, mengelilingi mereka, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan wujudnya. Pagi hari berikutnya datang dengan kabut tebal yang menyelimuti pulau. Matahari seakan enggan menembus awan gelap yang menggantung rendah di langit. Meskipun udara terasa lembab, ada ketegangan yang semakin tebal di antara para penumpang yang selamat. Mereka mulai memahami bahwa pulau ini bukan sekadar tempat untuk berlindung sementara, melainkan bagian dari suatu teka-teki gelap yang mengerikan. Clara dan beberapa orang lainnya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pulau ini, berharap menemukan petunjuk atau tanda yang dapat membantu mereka keluar dari sana. Mereka menemukan sebuah jalan setapak di sisi timur pulau yang tampaknya membawa mereka lebih dekat ke pusat pulau. Semakin jauh mereka berjalan, semakin tebal hutan tropis yang mereka lalui. Namun, ada sesuatu yang aneh. Meskipun jalan setapak ini terlihat seperti jalur yang sering dilalui, tidak ada jejak kaki manusia yang terlihat. Bahkan, tidak ada tanda-tanda kehidupan lain yang bisa mereka temui. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah kawasan terbuka, sebuah pantai tersembunyi yang dikelilingi oleh tebing-tebing tinggi. Di tengah-tengah pantai, terdapat sebuah struktur yang tampak rusak dan tertutup lumut, namun jelas bukan benda alami, sebuah reruntuhan kapal tua, bagian dari kapal yang terkubur di pasir dan bebatuan. Tembok kapal itu terbuat dari kayu yang sudah rapuh, namun bentuknya masih bisa dikenali sebagai sisa-sisa kapal laut kuno. Ini kapal, kata salah satu pria dalam kelompok itu dengan suara bergetar. Kapal yang tenggelam. Mereka mendekat, hati mereka berdegup kencang. Ada sesuatu yang mengerikan di balik kapal ini, sesuatu yang terpendam lama dan belum selesai. Clara mendekati reruntuhan kapal itu. Tangannya terulur menuju pintu yang sebagian besar sudah hancur. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, suara keras terdengar dari balik reruntuhan. Seperti pintu yang terbanting dengan keras. Suara itu bergema melalui hutan. Semua orang terdiam, menatap Clara dengan cemas. "Ada yang tidak beres," katanya pelan. Suaranya gemetar. "Kapal ini bukan sekadar kapal biasa. Ada sesuatu di dalamnya." Mereka berusaha untuk membuka pintu yang sudah rusak itu, dan saat akhirnya berhasil, pemandangan di dalam kapal membuat mereka tergamam. Ruangan itu gelap, dengan hanya sedikit cahaya yang menembus celah-celah kayu. Di dalamnya, terdapat barang-barang tua yang tertutup debu, dan di salah satu sudut, sebuah kursi kapten yang tertata rapi namun terlihat usang. Namun, yang paling mencolok adalah gambar-gambar aneh yang terlukis di dinding kapal. Lukisan dengan warna-warna gelap, menggambarkan wajah-wajah murung dan tangan-tangan yang tampak sedang menjangkau sesuatu dari kedalaman laut. Ketika Clara melangkah lebih dalam, ia mendengar suara pelan, seperti bisikan yang datang dari dalam dinding kapal. Suara itu berbisik dengan nada rendah, nyaris tak terdengar, namun cukup jelas untuk membuat darahnya membeku. Bisikan itu mengulang satu kata berulang-ulang. "Kembali." Clara mundur, gemetar. Ia tahu bahwa bisikan itu bukan berasal dari manusia. Sesuatu di dalam kapal itu, sesuatu yang sudah lama tenggelam, sedang mencoba memberi mereka pesan. Mereka tidak tahu apakah mereka harus terus mencari jawaban atau segera melarikan diri. Namun, pada saat itu,
Kabut yang tebal di luar kapal mulai bergerak, seolah-olah ada yang menggerakkan angin dengan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Sesuatu yang lebih mengerikan sedang mendekat. Sesuatu yang berasal dari masa lalu yang kelam, siap untuk membawa mereka ke dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Ketegangan semakin memuncak setelah penemuan kapal tua itu. Clara dan kelompok yang selamat merasa seolah-olah telah membuka pintu ke dunia lain. Sebuah dunia yang tidak terlihat namun terasa begitu nyata. Suara bisikan itu terus bergema di telinga mereka, meskipun mereka sudah jauh dari kapal. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, seolah mereka sedang diikuti oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat. Malam itu, para penumpang terpaksa kembali ke tempat perlindungan mereka, namun tidur tidak datang dengan mudah. Clara merasakan jantungnya berdegup cepat, seolah-olah bayangan-bayangan dari kapal yang mereka temui mengikutinya. Setiap suara di sekitar mereka, desir angin, suara ombak, atau bahkan suara langkah kaki, seolah membawa pesan dari alam lain. Clara terbangun beberapa kali dalam kegelapan, menatap hutan yang sunyi, merasa seperti ada yang mengintai mereka dari dalam bayang-bayang. Pagi datang dengan kabut yang semakin tebal. Saat matahari hampir muncul, sekelompok orang memutuskan untuk mencari bantuan atau jalan keluar. Namun saat mereka berjalan melewati hutan, mereka mulai merasakan sesuatu yang tidak wajar. Tidak hanya kabut yang semakin pekat, tetapi juga perubahan suasana di sekitar mereka. Seolah pulau itu hidup, bergerak, dan mengawasi mereka. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka, dan ketika mereka berbalik, tidak ada siapa-siapa. Ini bukan hanya tentang kapal tenggelam, kata seorang pria yang baru saja bergabung dalam pencarian itu. Suaranya penuh dengan kecemasan. Pulau ini dihuni oleh roh-roh kapal yang tenggelam. Ini adalah kuburan mereka. Kata-kata itu seperti dingin yang meresap ke tulang mereka. Mereka menyadari bahwa mereka bukan hanya terdampar di sebuah pulau terpencil. Mereka terdampar di tempat yang menyimpan kisah kelam dari kapal-kapal yang hilang di laut ratusan tahun lalu. Setiap jiwa yang tenggelam di sini, setiap kapal yang karam, meninggalkan sesuatu di baliknya. Sesuatu yang menunggu untuk dibangkitkan. Mereka akhirnya sampai di pantai tempat mereka terdampar pertama kali. Dari sana, Clara melihat kapal yang sama, kapal misterius yang muncul di tengah laut ketika malam tiba. Namun kali ini, kapal itu lebih dekat. Ia terlihat nyata, dengan struktur kayu yang sudah lapuk, layar yang robek, dan lambung yang penuh lumut. Tanpa disadari, mereka semua berjalan lebih dekat, seakan dikendalikan oleh kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Tiba-tiba, kapal itu bergerak, bukan karena angin, tetapi karena sesuatu yang lebih gelap. Pintu kapal terbuka, dan dari dalamnya muncul bayangan-bayangan yang bergerak perlahan. Mereka adalah roh-roh kapal yang tenggelam, para penumpang dan awak kapal yang tak pernah bisa beristirahat. Wajah mereka buram, penuh penderitaan, dengan tangan yang terulur seolah meminta tolong. Namun, mereka bukan mencari pertolongan, mereka mencari pengganti. Mereka ingin orang-orang yang datang ke pulau ini untuk menggantikan tempat mereka yang telah hilang. Clara berteriak, mundur selangkah, namun seluruh tubuhnya terasa beku. Hantu-hantu kapal itu bergerak lebih dekat, dan setiap langkah mereka memancarkan rasa dingin yang menggerogoti jiwa. Dalam kegelapan, Clara melihat wajah-wajah mengenaskan, sebagian hancur dan sebagian lagi tampak seolah baru saja tenggelam. Seorang wanita, yang tampaknya pemimpin dari kelompok tersebut, akhirnya mengingatkan mereka tentang satu hal. Jangan pernah menoleh. Kata-kata itu datang terlambat. Sebelum mereka bisa berlari, suara gemuruh besar terdengar, menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Air laut mulai meninggi, dan kapal yang terdampar di pantai mulai bergerak seperti benda hidup. Mereka menyaksikan dengan ngeri saat kapal itu perlahan-lahan menyedot mereka ke dalam, menelan mereka seperti arus yang tak terhindarkan. Clara merasa tubuhnya terangkat, dan tanpa sadar ia terjatuh ke dalam gelap. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di dalam kapal itu, dalam ruang gelap yang dipenuhi suara bisikan yang semakin keras. Di luar, angin berteriak, dan kabut menutup segala jejak. Pulau itu kembali sunyi, hanya tinggal kenangan dari mereka yang terdampar di sana. Namun, kapal itu tetap ada,
menunggu pengganti jiwa-jiwa yang baru untuk melanjutkan kisah yang tak akan pernah berakhir.